Bagian 1, Kelahiran Sang Cahaya, Tahun Gajah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mokkah pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, Tahun Gajah. Perlu dicatat, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum lebih menguatkan tanggal 9 daripada tanggal 12 Rabiul Awal berdasarkan analisis hisab. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Sang ayah, Abdullah, telah wafat beberapa bulan sebelumnya saat dalam perjalanan dagang ke Syam dan dimakamkan di Yatsrib, Madinah. Kabar kelahiran ini disambut gembira oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Beliau langsung membawa cucunya itu ke dalam Ka'bah, berdoa, dan memberinya nama Muhammad. Nama ini cukup unik dan tidak umum di kalangan Arab saat itu, yang berarti yang terpuji. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibunya, Aminah, adalah Suwaibah al-Aslamiyah, yang merupakan budak dari paman beliau, Abu Lahab. Bagian 2, Tradisi Susuan Perjalanan ke Bani Sa'ed. Sudah jadi tradisi bangsawan Quraisy di Mokkah untuk mencari ibu susuan dari padang pasir, Badiah. Tujuannya ada 3. 1. Agar anak tumbuh di lingkungan udara yang bersih, jauh dari wabah penyakit Mokkah. 2. Agar anak memiliki fisik yang kuat. 3. Agar anak fasih berbahasa Arab murni, bahasa Badiah. Rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ed pun tiba di Mokkah mencari bayi susuan. Salah satunya adalah Halimah As-Sa'diyah. Awalnya, tidak ada yang mau mengambil Muhammad kecil. Mengapa? Karena beliau yatim. Para wanita penyusu itu berharap imbalan besar dari ayah si bayi. Jika ayahnya sudah tiada, harapan imbalan pun menipis. Halimah sendiri awalnya ragu. Dia dan suaminya, Al-Haris, adalah keluarga yang sangat miskin. Namun, karena tidak mendapat bayi lain, Halimah berkata pada suaminya, "Demi Allah, aku akan mengambil bayi yatim itu." Keberkahan, barokah, langsung terasa begitu Halimah mengambil Muhammad kecil. Begitu Muhammad kecil diletakkan di pangkuan Halimah, air susu Halimah yang kering langsung melimpah. Unta mereka yang kurus kering, malam itu tiba-tiba penuh air susunya. Cukup untuk Halimah, suami, dan anak-anaknya. Keledai mereka yang lamban, saat perjalanan pulang, berlari kencang mendahului semua rombongan. Selama di Bani Sa'ed, Muhammad kecil tumbuh pesat. Kambing-kambing milik keluarga Halimah selalu pulang dalam keadaan kenyang dan penuh susu. Padahal kambing milik orang lain kurus-kurus karena musim paceklik. Keberkahan ini sangat dirasakan oleh Halimah. Bagian 3, Peristiwa Syakus Shoulder, Pembedahan Dada. Ini adalah peristiwa besar yang menjadi penanda masa kecil beliau. Ar-Rahiq Al-Mahtum mencatat, saat beliau berusia sekitar 4 atau 5 tahun dan sedang bermain dengan saudara-saudara susuannya, terjadi sesuatu yang luar biasa. 2 malaikat, Jibril dan Mikail, datang menyerupai manusia, memakai baju putih-putih. 1. Mereka membaringkan Muhammad kecil. 2. Mereka membedah dada beliau, Syakus Shoulder. 3. Mereka mengeluarkan jantung beliau. 4. Dari jantung itu, dikeluarkan segumpal darah hitam, disebut sebagai bagian setan atau hawa nafsu. 5. Jantung beliau kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas. 6. Jantung itu dikembalikan ke tempatnya dan dadanya ditutup kembali tanpa bekas. Saudara susuan beliau lari ketakutan melapor ke Halimah, Muhammad telah dibunuh. Halimah dan suaminya berlari dan menemukan Muhammad kecil berdiri sendirian dengan wajah pucat. Peristiwa inilah yang membuat Halimah ketakutan dan memutuskan mengembalikan beliau ke ibunya di Mokkah. Bagian 4, Wafatnya sang ibunda, usia 6 tahun. Muhammad kecil kembali ke pelukan ibunya, Aminah. Selama kurang lebih 2 tahun, usia 4-6 tahun, beliau hidup dalam asuhan langsung ibunya dan kakeknya, Abdul Muthalib. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad kecil berziarah ke Yatsrib, Madinah. Tujuannya ada 2. 1. Mengunjungi makam sang ayah, Abdullah. 2. Mengunjungi keluarga Aminah dari Bani Najjar di sana. Mereka tinggal di Yatsrib sekitar sebulan. Dalam perjalanan pulang ke Mokkah, di tengah gurun, di sebuah tempat bernama Al-Abwa, Aminah jatuh sakit parah. Di sanalah, di Al-Abwa, sang ibunda wafat dan dimakamkan. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Beliau melihat ibunya sakit, wafat, dan dikuburkan dengan mata kepalanya sendiri di usia 6 tahun. Beliau kemudian dibawa pulang kembali ke Mokkah oleh budak peninggalan ayahnya, Ummu Aiman, lalu diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Ibrah dan pelajaran. Dari fase singkat namun padat ini,
Ar-Rohik Al-Maktum menyoroti beberapa hikmah besar. 1. Dipilih menjadi yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjadikan beliau yatim. Ini adalah tarbiyah, pendidikan, langsung dari Allah agar beliau tidak bergantung pada kekuatan ayah, kemewahan ibu, atau perlindungan kakek. Beliau dididik untuk bergantung hanya kepada Allah semata sejak detik pertama kehidupannya. 2. Jauh dari gemerlap kota, Allah memindahkan beliau dari Mokkah, kota yang mulai tercemar syirik dan gaya hidup borjuis, ke padang pasir Bani Sa'id yang sunyi. Ini adalah karantina agar beliau terjaga fitrahnya, terhindar dari kebiasaan buruk jahiliyah, dan tumbuh dengan fisik serta lisan yang sempurna. 3. Barokah menyertai beliau. Kehidupan Halimah yang berubah drastis dari miskin menjadi berkelimpahan menunjukkan bahwa keberkahan, barokah, selalu menyertai dimanapun beliau berada. Ini adalah mukjizat, irhasot, yang mendahului kenabian. 4. Penyucian sejak dini. Syakus Shodr peristiwa pembedahan dada adalah intervensi ilahi secara fisik. Allah membersihkan hati beliau dari segala potensi, bagian setan, hawa nafsu, iri, dengki, yang dimiliki manusia biasa. Ini adalah persiapan fundamental agar hati beliau kelak siap menerima wahyu terberat, Al-Quran, tanpa ada sedikit pun noda. 5. Ujian kehilangan di usia dini. Di usia 6 tahun, beliau sudah merasakan pahitnya kehilangan ayah, sebelum lahir, dan ibu, di depan matanya. Ujian ini menempa mental dan empati beliau. Kelak, saat menjadi Rasul, beliau menjadi orang yang paling paham perasaan anak yatim dan orang yang menderita.